Pemirsa, kobaran api menghanguskan rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hamo Zaro Waruwo. Kebakaran terjadi saat hakim tersebut tengah menangani dugaan perkara korupsi dengan tersangka Topan Obaja Ginting. Kasih jalan, Bu. Terbakarnya rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hamo Zaro Waruwo di Komplek Taman Harapan Indah Medan Selayang menjadi tanda tanya. Sebab saat ini Hakim Hamo Zaro tengah menangani perkara dugaan korupsi. Terkait hal ini, Mahkamah Agung meminta polisi mengusut tuntas peristiwa ini untuk pastikan dan menjamin keamanan Hakim Hamo Zaro. Andai kata benar bahwa kebakaran ini ada hubungannya dengan perkara yang beliau sedang selesaikan, ini adalah sebuah teror pada rekan kami karena sedang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hakim, dan ini akan menghambat penegakan hukum di Indonesia. Sementara itu, Hakim Hamo Zaro Waruwo mengaku belum mengetahui penyebab rumahnya kebakaran. Namun Hamo Zaro menyebut belakangan sering mendapat teror telepon dari nomor yang tak dikenal. Tidak ada sih, cuma seringkali mendapatkan telepon lalu dimatikan. Hanya itu saja. Itu berapa kali, Pak? Sering ya, Pak? Iya. Cuma kan saya karena udah terbiasa menangani beberapa perkara yang besar, yang sangat menarik perhatian, bagi saya nggak biasa. Hakim Hamo Zaro Waruwo saat ini tengah menangani perkara dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumatera Utara. Salah satu tersangka adalah Topan Obaja Ginting. Hakim Hamo Zaro juga meminta jaksa KPK menghadirkan Bobi Nasution di persidangan. Dari Medan, Sumatera Utara dan Jakarta, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi gelar olah tempat kejadian perkara di rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hamo Zaro Waruwo yang terbakar. Sebelumnya muncul spekulasi, pemirsa, terbakarnya rumah sang hakim ini terkait kasus korupsi jalan di Sumatera Utara. Olah TKP dilakukan polisi setelah muncul spekulasi di media sosial bahwa hakim yang rumahnya terbakar ini sedang menangani kasus korupsi jalan di Sumatera Utara. Tim gabungan mengecek ke dalam kamar rumah yang menjadi objek kebakaran. Beberapa barang bukti telah diamankan petugas ke Polsek Sunggal. Sementara itu, beberapa saksi juga telah dimintai keterangan. Polisi mengatakan pihaknya akan melakukan crime investigation atau investigasi kriminal dan menunggu hasil pemeriksaan dari tim Lab 4 Polda Sumut. Hari ini kami masih bekerja untuk olah TKP lanjutan. Kemarin sudah dilakukan olah TKP awal, namun demikian sekarang posisinya kita lanjutkan untuk olah TKP lanjutan bersama dengan Inavis dan bersama dengan tim laboratorium forensik. Kita akan melihat sumber apinya dan kita padukan dengan hasil olah TKP dan kita padukan dari hasil keterangan para saksi dan pemilik rumah. Sebelumnya rumah Hakim Hamo Zaro Waruwo diketahui terbakar pada Selasa pagi lalu. Meski api dapat dipadamkan dalam waktu singkat, kebakaran menghanguskan kamar utama milik hakim. Sementara itu, Mahkamah Agung telah memerintahkan seluruh pengadilan untuk meningkatkan protokol keamanan bagi para hakim menyusul terjadinya insiden kebakaran ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka yang terdiri dari Roy Suryo CS dalam perkara tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Selengkapnya usai jeda, Sindo Prime segera kembali. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Aliansi Pengemudi Ojek Online dari Unit Reaksi Cepat melakukan aksi damai dengan tajuk 711 Kawal Perpres Ojol. Aksi damai menuntut sejumlah poin, diantaranya menolak mitra dijadikan pekerja. Aliansi Pengemudi Ojek Online dari Unit Reaksi Cepat berunjuk rasa dari titik kumpul lapangan Banteng, Jakarta Pusat menuju kawasan Silang Monas, Jakarta.
Dalam aksi ini, masa aksi menuntut beberapa poin, di antaranya menolak mitra dijadikan pekerja, menolak potongan 10% dalam perpres, menolak jam kerja yang ditentukan, menolak draft perpres yang didorong oleh oknum non-ojol, serta meminta terbitkan payung hukum ojol yang berkeadilan untuk semua pihak. Jadi kami berharap perpres yang akan diterbitkan nanti yang berkeadilan bagi semua, ya baik untuk driver, aplikator, dan masyarakat sebagai pengguna. Tuntutannya apa aja, Pak? Tuntutannya ada 4. Kami minta poin-poin 4 ini harus dikondisikan dengan baik, ya biar berkeadilan. Adapun alasan penolakan dari para mitra adalah jika perpres tersebut dikabulkan, maka status mereka berubah sebagai karyawan yang berdampak pada pendapatan mereka menjadi UMP dengan jam kerja yang diatur oleh aplikator. Dari Jakarta, Nata Arman, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Antrian panjang mobil sampah di tempat pemrosesan akhir sampah Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat terjadi dikarenakan sejumlah alat berat di lokasi TPA rusak, pemirsa. Hal ini dikeluhkan para sopir mobil sampah karena dalam sehari hanya bisa membuang sampah 1 kali saja. Bahkan tidak sedikit mobil berisi sampah harus dibawa pulang untuk menunggu antrian. Antrian panjang mobil sampah di TPA Sampah Cikolotok, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta terjadi pada hari Jumat ini. Mobil bak terbuka dan dump truk pengangkut sampah mengantre panjang. Antrean ini terjadi karena 4 alat berat untuk mengeruk dan memindahkan serta mendorong sampah rusak. Dan hanya tersisa 1 alat berat. Sehingga sampah di TPA Cikolotok ini menggunung karena proses penggeseran dan perataan sampah terhambat. Kondisi ini tentu saja dikeluhkan oleh para sopir mobil sampah. Selain harus mengantre berjam-jam, mereka juga hanya bisa membuang sampah 1 kali dalam sehari. Karena jika normal, pembuangan sampah bisa dilakukan hingga 2 kali. Bahkan tidak sedikit para sopir membawa mobil berisi sampah pulang ke rumahnya untuk menunggu antrean. Ya ini alat berat kalau rusak kan otomatis nggak bisa bongkar. Jadi kalau bongkar kita kan ke jalan semua ketutup. Ya prosesnya juga lama lah, bongkarnya juga. Ini sejak kapan? Udah ada lah seminggu yang lalu kayaknya. Udah normal. Kalau alat di lokasi itu ada, cuman ada beberapa yang memang udah rusak. Perlu untuk di-upgrade karena 1 alat itu tidak cukup untuk memenuhi sekitar 250 ton sampah per hari itu kita kesusahan. Nah, kalau misalkan ini bisa diselesaikan permasalahan alatnya, mungkin kinerja kita akan lebih cepat juga. Antrean mobil sampah di TPA Cikolotok, Purwakarta ini sudah terjadi sejak sekitar 1 pekan terakhir. Pihak lingkungan hidup Purwakarta juga telah mengajukan penggantian alat berat ke Bupati. Sampah yang dibuang di TPA Cikolotok sebanyak 250 ton dalam sehari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan.